Selamat sore teman-teman. Saya Arafat Abdillah dari Prodi PJJ Informatika kelas IF203. Di sini saya akan mempresentasikan hasil web atas CV ya sebagai tugas UTS pemrograman web 1 yang diampu oleh Bapak Riyad Sahara. Nah, kali ini saya akan menampilkan CV ya, CV berbentuk web dari punya saya sendiri. Di sini saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript saja, simple. Isinya tentang CV saya. Jadi di sini saya Arfat Abdillah ini sebagai Enterprise Architecture dan .NET Developer. Kemudian di sini eh, saya menggunakan link yang mengacu ke eksternal ya, Instagram, GitHub, sama email kontrak. Kemudian deskripsi, di sini saya adalah seorang IT administrator dan seorang software developer ya, yang berfokus pada pengembangan arsitektur aplikasi enterprise berskala kecil menengah. Nah, saat ini saya aktif membangun sistem informasi manajemen dengan menggunakan ekosistem .NET dan menggunakan database Postgres. Nah, di sini saya memiliki ketertarikan terkait penerapan desain arsitektur seperti clean arsitektur, domain driven design untuk memastikan kodenya tetap maintainable dan scalable ya. Saya sibuk di dunia back-end dan optimasi basis data nih. Saya memiliki antusias untuk pengembangan dashboard visualisasi ya, yang ramah performa, khususnya dipakai dengan perangkat dengan spesifikasi terbatas. Kemudian di waktu luang saya sering mengeksplorasi pengembangan games, game developer dan content creator serta pengembangan tren pop culture kreatif digital lainnya ya. Untuk riwayat pendidikan di sini saya lulusan STAN tahun 2015. Kemudian mempunyai sertifikasi Cisco Certified ya, DevOps Expert tahun 2024. Kemudian punya kompetensi administrator sistem tingkat menengah, pengelolaan database, dan visualisasi data. Kalian saya itu mempunyai bisa bahasa pemrograman C#, Java atau SQL. Kemudian menggunakan framework atau tools .NET Core, Entity Framework, Postgres, dan Git ya. Kemudian metodologi yang saya pelajari di sini ada layer arsitektur, RESTful, OOP, sama clean arsitektur ya. Pengalaman kerja saya dari tahun 2022 sampai 2004 menjadi junior .NET di Kanwil DJP Jawa Barat 1, kemudian 2024 sampai dengan sekarang menjadi senior backend di Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Kemudian di sini juga ada riwayat project utama ya, ini tabel. Yang pertama monitoring kinerja nasional menggunakan .NET, Postgres, sama bot Telegram bot. Ini berhasil rilis. Kemudian ada RESTful API ya, pakai .NET.ASP.NET berbasis API. Kemudian dashboard BI pakai Power BI query sama Postgres, ini auto report dan dashboard ya. Kemudian untuk galerinya seperti ini ada tombol 1 menggunakan tema halaman, mengganti untuk dari dark mode ke light mode ya. Kemudian kita akan bedah source code-nya ya teman-teman. Di tugas 1 ini, ini bukan tugas 1 ya, UTS ya. Di UTS ini cukup simpel sebenarnya. Dia hanya terdiri dari kontainer ya. Jadi di bagian head dulu kita pelajari, di head itu kita linkkan CSS dari aset CSS, kita pakainya main, kemudian kita pakai JavaScript yang di main, kemudian kita defer. Kemudian di bagian body di sini kita pakai kontainer untuk menampung seluruh halaman yang ada di body. Kemudian kita bagi dari header, kemudian dari main ya, sama yang footer ini. Kalau kita sandingkan di bagian footer ini, nah, di bagian bawah ini ya ada copyright. Kemudian untuk memenuhi UTS pemrograman web ya, PJJ Informatika. Kembali ke atas, di header di sini kita pakai profil. Source-nya dari sini, image profil. Nah, kita kasih ini, kita kasih alt kalau dia nggak muncul, terus kita kasih kelas profil image ya. Ini nanti larinya ke main CSS. Nah, di sini kita pakai pseudo transform, kalau kita hover nanti dia akan naik ukurannya. Oke, kemudian di sini kita menampilkan 3 link menggunakan referensi ya, A,
.ads reference, ke Instagram, kemudian ke GitHub, sama ke email. Kemudian ada 3 elemen ini. Kemudian kita tutup ya, headernya hanya itu aja. Jadi sampai sini kalau kita lihat di ini ya, di bagian sini. Kemudian di bagian main, seksi utama ini tentang ini. Ini ada beberapa section ya. Sectionnya ada yang about, kemudian pendidikan, education, skill, sama experience, sama yang terakhir project. Nah, kalau kita lihat di deskripsi, di sini hanya ada header ya, deskripsi. Kemudian di sini ada ini juga pakai strong untuk mempertebal ya, di sini bold itu strong. Kemudian ini juga dijelaskan pakai B bisa, B atau bold strong. Kemudian deskripsi diri secara singkat. Di sini menggunakan paragraf ya, P. Kemudian lanjut ke pendidikan atau education. Di sini kita pakai header 2, kemudian pakai ya UL ya, yang kayak gini bentuknya, dia nggak ada nomornya, unordered atau apa ya, saya lupa namanya. Dia UL terus list, jadi di listnya di sini ada 1 2 3 4 5 sesuai di sini. Kemudian kita pakai format di sini, format pakai mark ini ya, mark dia di sini di bagian sini nih. Nah, Cisco Certified Expert nih, dia nanti di format. Kemudian sisanya di sini. Kemudian di bagian skill sama kita pakai order ya, order list ada urutannya. Kalau yang UL tadi kan unorder ya, jadi dia nggak ada. Kalau di sini satunya ada, pakai order. Nanti di nomor 1 sama 1 2 3. Kemudian lanjut ke bagian experience. Di sini kita menggunakan tabel ya. Pengalaman kerja, kemudian kita kasih tabel. Di sini biasanya dikasih ID ya, tapi saya nggak kasih ID langsung karena cuma satu tabelnya. Tabel ini, kemudian tabel di headnya ada tabel head 1 2 3. Kemudian kita pakai yang I ya, ini I. Kemudian kita pakai strong juga. Stylenya kalau kita lihat di sini kita kasih warna, ada hijau. Terus yang di sini kita background colornya dikasih warnanya peach apa nih ya. Kemudian sama satu juga kita pakai yang warna biru. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian sini ini tampil juga. Nah, jadi formatnya inline ya, dia CSS-nya nggak jadi satu sama yang di main, tapi kita langsung dari sini. Kemudian tabel datanya kita isi ini tadi 1 2 3 ini ya, ke bawah sesuai urutan dari head tadi. Kemudian ini tiap row dia ada sendiri, terus kita tutup ke tabel body. Nah, kemudian ini selesai ya di experience. Kemudian yang project ini, nah yang project kita sama, kita tampilkan card ya, kita pakai kelasnya card, project card. Nah, di sini nanti CSS-nya kurang lebih seperti ini. Mungkin bisa dipelajari sendiri ya. Kurang lebih dia menampilkan kartu. Jadi tiap seksi ini, tiap project kelas ini dia menampilkan satu kartu ya, project gallery namanya. Terus satu ini, kemudian di dalam project gallery itu ada tiap-tiap kartu, project card namanya di sini. 1 2 3. Di dalam project card kita tampilkan juga image atau gambar ya. Kita ambil dari aset juga di sini. Ini ada satu Surya Konto, kedua arsitektur API, kemudian yang ketiga database engineer. Nah, di situ kemudian kita kasih keterangan di sini. Setelah image kita kasih tulisan ya, kecil pakai yang small. Kemudian kita tutup sectionnya. Kemudian yang terakhir ada tombol, kita menggunakan kelas ya, button mode untuk mengubah tampilan ini, kemudian mengasih ID untuk interaksi di JavaScript. Jadi ini simple, dia cuma mengubah dari tampilan yang sebelumnya terang jadi ke dark mode ya. Nah, dari sini yang terang ini bodinya kan pakai ini, kemudian diganti ke yang ini dark mode.
Jadi toggle menggunakan JavaScript. Jadi kita ambil tombolnya, kemudian kita cari elemen dari tombol button mode, kemudian kita kasih event listener, event, klik. Kalau kita klik, kita jalankan anonymous function. Kita toggle dari body class ini jadi dark mode. Nah, kalau di situ kita klik di sini dia akan berganti ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian untuk project showcase mungkin karena pengembangan webnya baru sebentar ya, teman-teman. Jadi saya belum bisa menampilkan yang ada di sini, tapi akan saya tampilkan hasil contoh project yang lain ya. Mulai dari aplikasi ini Suryo Konto. Saya coba buka. Kalau yang Suryo Konto ini menggunakan aplikasi Power BI. Jadi teman-teman, di sini saya mau pakai Power BI report server di servernya Microsoft untuk menampung data, kemudian diolah menjadi tampilan visualisasi yang interaktif. Nah, sambil kita menunggu ya, ini masih loading reportnya. Kita lihat lagi di CV, kemudian ada arsitektur API. Di sini saya bikin juga API berbentuk REST API ya. Jadi di repo saya itu kalau nggak salah, nah ini yang kemarin ya. Ini menggunakan teknologi C# atau .NET ya. Di bagian sini ini nanti untuk menampilkan data kepegawaian, memanage data pegawai yang ada di kantor ya. Nah, dari sini ini nanti dijalankan langsung ke portnya, ada di settingannya, app setting, nanti dia load, kemudian jalannya berbentuk API. Ini ada API, ada kliennya juga, kemudian ada webnya juga, tapi webnya masih dalam pengembangan, jadi belum bisa saya tampilkan. Kemudian ini ada macam-macam juga sebenarnya, ada API, ada klien, ada semantik, ini baru nih, IP scanner juga ada. Kemudian yang BI tadi, kalau BI tampilannya seperti ini teman-teman, ini nanti mungkin bisa ditambahkan ke webnya ya di sini. Jadi dibikin satu halaman lagi, kan ini baru satu, mungkin nanti ditambahkan lagi ke halaman selanjutnya ya, halaman khusus untuk menampilkan dashboard ini sudah kontak tadi. Nah, ini kurang lebih seperti ini tempatnya. Ini pakai data yang lama karena yang baru tidak saya tampilkan. Ini ada dashboard penerimaan kerja per bulan, ada juga pencarian. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada juga. Ini bisa di drill di sini. Nah, kurang lebih ya, karena datanya sifatnya sensitif ya, nggak kita tampilkan detail. Terus terakhir itu optimasi database ya. Di tempat saya juga menggunakan Postgre, ada dua sebenarnya, Oracle juga pakai. Kemudian tugas saya di situ untuk mengoptimasi database, jadi supaya database tadi bisa diakses ke seluruh pemanfaat, pemakai ya, atau stakeholder ya. Di sini kurang lebih cloningannya di sini, cuma nggak saya tampilkan datanya. Ada data macam-macam di sini. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya tampilkan ya, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, untuk website ini prosesnya sebenarnya masih dalam pengembangan juga ya, karena terkait tugas UTS ini. Jadi sementara saya pakai yang simple dulu. Mungkin nanti akan berganti ke ASP ya, ASP.NET atau .NET Core nanti mungkin. Tapi kurang lebih dari web ini bisa menggambarkan CV saya ya di sini sesuai instruksi dari Bapak dosen. Ini memuat beberapa elemen ya di sini. Sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini baru dibuat di tahun ini 2026 sebagai atau untuk memenuhi UTS pemrograman web. Nah, sekian dan terima kasih bagi teman-teman yang suka atau senang ya membuat kayak gini, mungkin kita bisa join juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada informasi atau perkataan yang kurang jelas atau tidak berkenan, saya minta maaf dan saya izin untuk kali ini video sesi ini akan saya tutup. Terima kasih atas
waktunya, teman-teman barangkali ada yang menonton juga. Oke, saya izin pamit. Bye-bye.